Halo, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Selamat siang juga, Bu. Kabar baik. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ini kebetulan saya ada tugas mewawancarai Ibu, yaitu beberapa kepala sekolah juga nantinya terkait dengan praktik dengan pengambilan keputusan. Boleh saya Ibu mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, Bu. Boleh, silakan, Bu. Iya, baik begini Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Terima kasih. Selama ini saya mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral dengan cara mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam keputusan. Contohnya teman-teman di sekolah Iya, saya, di lingkungan sekolah saya, iya, dan juga yang punya kompeten untuk menyelesaikan masalah kami. Dan juga membuat daftar, tindakan, strategi, atau pilihan untuk mampu menyelesaikan masalah atau konflik yang kami hadapi. begitu Ibu ya. Iya baik. Selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini dalam mengambil sebuah keputusan, saya sebijak mungkin memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah dengan tidak mengesampingkan satu kepentingan dari kepentingan yang lain. Iya, Jadi baik. saya membuat sebuah keputusan dengan sebuah musyawarah yang tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Terima kasih. Iya, baik. Nah, sekarang Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, yang biasa saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatif, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, memilih dari sejumlah alternatif, mengambil tindakan, meninjau keputusan, dan pengaruhnya baik buruk dari keputusan yang akan diambil. Oh, begitu Ibu ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Biasanya saya menggunakan teknik inquiry apresiatif dan konsep baca, yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, menggali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tantangannya adalah ketika individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek. Berpikir berbasis hasil akhir. Terima kasih. Iya, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tak kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami tidak memiliki jadwal tertentu, Bu. Jika ada masalah kasus dilema etika, maka kami segera menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah kami, antara lain menentukan sifat situasi, memperjelas fakta, mengidentifikasi pihak yang terlibat, menentukan beberapa opsi tindakan, mengevaluasi opsi dengan pendekatan etika yang berbeda, memilih opsi terbaik, kemudian menjelaskan pilihan yang akan diambil. Iya, baik Ibu.
Nah, sekarang Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, selama ini kerjasama yang baik antara guru dan tenaga kependidikan dengan kepala sekolah dan juga komite sekolah di sekolah kami. Iya, baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu melatih kepekaan dan kecerdasan saya dalam menghadapi berbagai masalah yang ada atau kasus yang kami hadapi. Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah menyediakan waktunya untuk tugas saya wawancara dengan Ibu dalam praktik dengan pengambilan keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Sehat. Ibu sehat juga kan? Iya, saya sehat Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Nah, di sini saya menjumpai Ibu ada keperluan. Kebetulan ada tugas saya untuk mewawancara Ibu Kepala Sekolah sebagai pemimpin. Nah, ini terkaitan dengan praktik dengan pengambilan keputusan. Jadi, saya boleh Ibu mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan, Ibu. Iya, baik Ibu. Terima kasih sudah membantu. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih, Bu. Selama ini yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus
kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, yaitu saya melihat bahwa kasus dilema etika atau boleh kita katakan benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral atau sering kita sebut dengan benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika kita sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Iya. Biasanya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama dalam hal kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan melakukannya dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, serta melihat lagi keputusan yang sudah saya ambil itu atau saya refleksi kembali. Iya, baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya biasa lakukan atau saya ambil dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika maupun bujukan moral, yaitu pertama sekali pastinya menentukan penyebab permasalahan. Setelah kita ketahui penyebab permasalahannya, lalu kita kumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan ataupun mengambil solusi. Iya, baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang Ibu yang ingin saya tanyakan kembali, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut pemahaman saya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah pernah saya ambil, maka tindakan yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu kita harus menelaah siapa-siapa yang terlibat dalam konflik ataupun kasusnya. Apakah konflik itu bersifat urgent dalam artian mendesakkah dan tidak mendesakkah kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi, serta pastinya solusinya mengedepankan kepentingan umum. Iya. Nah, sekarang Ibu yang mau saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi, karena masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang kita dahulukan, harus ada yang didahulukan, juga adanya orang atau atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Dan yang tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Demikian. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika yang biasa sudah saya lakukan, yaitu saya tidak mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, namun ada kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Ya, baik Ibu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, membantu Ibu maksud saya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, selama ini yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu biasanya saya selalu mengajak semua warga sekolah ataupun stakeholder, juga melibatkan wali murid dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Iya, baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Iya, pastinya dalam setiap kasus dilema etika ada banyak keputusan yang berbeda ya Bu yang harus kita ambil ya. Namun yang dapat saya ambil sebagai sebuah pengalaman dan pembelajaran yaitu bahwa pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan, pemimpin itu harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada, memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak akan pernah memuaskan semua pihak yang terlibat. Namun, semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Demikianlah pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, yaitu yang berkaitan dengan praktik dengan pengambilan keputusan Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya bersedia untuk wawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu dan semoga Ibu sukses untuk melaksanakan pekerjaan Ibu sebagai kepala sekolah, pemimpin di sekolah yang Ibu tempati. Baik, sekali lagi Ibu terima kasih Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu, sukses untuk kegiatannya.